Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berkumpul di tempat ini belajar mengenal bagaimana bahaya harta haram agar kita lebih semangat untuk menjauhinya. Karena ketika seorang hamba mengetahui potensi bahaya, dia mengetahui dampak buruk dari sesuatu, dia akan berusaha untuk menjauhinya. Jangankan manusia, binatang saja ketika ada sesuatu yang berdampak buruk baginya, dia tidak mau untuk mendekatinya. Antum bisa buktikan ya, dengan eksperimen sederhana. Coba kasih ayam ulat berbulu, Pak. Pitik dikai ulat berbulu. Mau nggak dia makan? Ternyata nggak mau. Dan saya pernah coba itu. Saya kumpulkan beberapa ulat berbulu. Bulunya tidak terlalu banyak ya, yang bulunya kecil-kecil tapi agak sangat sakit kalau tersentuh. Saya taruh itu. Dari mana dia tahu kalau ini berbahaya baginya? Padahal itu binatang. Maka binatang dia ketika melihat ada sesuatu yang berpotensi bahaya, dia menghindar. Kambing, kalau Anda kasih makanan yang itu beracun atau berbahaya baginya, misalnya dikasih makanan yang mengandung banyak duri, meskipun sudah dirajang-rajang, dia nggak mau untuk makan, karena dia tahu ini berbahaya. Itu binatang. Sehingga kalau manusia mengetahui sesuatu itu berbahaya, seharusnya bagaimana? Dengan logika dan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya, seharusnya dia akan menjauhinya. Itulah manusia. Makanya kalau ada orang sudah tahu bahaya, tapi tetap mendekat, ini namanya orang nekat. Dan tentu dia akan mendapatkan pengaruh buruk dari bahaya itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, setiap orang yang berbuat maksiat, maka hakikatnya dia sedang melakukan tindakan kebodohan. Meskipun dia seorang profesor, meskipun dia seorang doktor, meskipun dia dianggap sebagai orang yang pintar di masyarakatnya, tapi ketika dia melakukan maksiat, hakikatnya dia sedang melakukan tindakan kebodohan. Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat bijahalatin, disebabkan karena kebodohannya. Ini ada di surat An-Nisa ayat 17. Silakan yang bawa mushaf atau bawa HP yang ada WA-nya, wawasan Al-Quran, bisa dibuka surat An-Nisa ayat 17. Allah mengatakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari orang yang melakukan perbuatan maksiat bijahalatin, disebabkan karena kebodohannya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia lekas untuk bertobat kepada Allah. Dia bersegera untuk bertobat kepada Allah. Apa yang dimaksud berbuat maksiat bijahalatin dalam kondisi kebodohan? Jadi begini jamaah, orang kalau nggak tahu lalu dia melakukan pelanggaran syariat, berdosa enggak? Berdosa enggak? Orang kalau enggak tahu, lalu dia melakukan perbuatan maksiat, dosa napa mboten? Saestu niki. Kalau enggak tahu kemudian dia melakukan perbuatan maksiat, dosa enggak? Tidak dosa. Kenapa? Yang lupa saja ketika melakukan perbuatan maksiat enggak dosa, apalagi yang enggak tahu. Apa dalilnya, Pak? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami
inna sina au akhtana. Nalikane ketika kita melakukan perbuatan maksiat karena lupa atau karena keliru. Bedanya apa Pak? Lupa sama keliru. Kalau lupa itu tidak ingat. Yang benar Pak, lupa yang enggak ingat. Lupa adalah dzihabud dzuhul. Kondisi ketika pikiran manusia hilang apa yang sebelumnya dia ketahui. Kalau enggak sengaja, au akhtana, atau ketika kami tidak sengaja. Tidak sengaja itu ingat, tapi salah sasaran. Misalnya, ada orang mau melempar ayam, tapi ternyata terkena jendela tetangganya, biar pecah. Dosa enggak ini? Tidak. Kenapa? Enggak sengaja. Tadi itu saya mau melempar pitik, tapi kena jendela, sehingga yang pecah kaca tetangganya. Ini perbuatan tidak sengaja. Ya meskipun tetap harus ganti rugi ya. Tapi tidak dosa. Kalau nilai dosa dan tidaknya tidak dosa. Tapi apakah harus ganti rugi ataukah tidak? Jawabannya wajib ganti rugi. Beda kalau ada orang yang secara sengaja ngambil batu, ngelempar ke kaca tetangganya, pecah, berdosa dan wajib ganti rugi. Karena dia sengaja berbuat salah. Tapi kalau nggak sengaja, maksudnya A, tapi ternyata kenanya B, dia tidak berdosa, tapi ketika menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajib bagi dia untuk ganti rugi. Baik, kembali ke sini. Dalam doa yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, qala Allah Ta'ala qad fa'altu. Allah memberikan respon, aku telah kabulkan doa ini. Sehingga bagian dari kaidah dalam syariat, orang yang berbuat salah, berbuat maksiat karena lupa atau karena tidak sengaja, tidak ada hukumannya. Apalagi tidak tahu. Lupa dengan tidak tahu lebih parah mana jemaah? Lebih parah mana? Biar ra ngerti saiki lali. Lupa dengan tidak tahu lebih parah mana? Lebih parah tidak tahu. Karena kalau lupa dulu pernah ngerti, cuman sekarang jadi nggak ngerti, disebabkan karena faktor tertentu yang membuat dia lupa. Baik. Karena itulah apabila orang yang lupa dalam syariat kita, ketika dia melakukan perbuatan salah tidak dihukum oleh Allah Ta'ala, apalagi orang yang tidak tahu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu apa yang dimaksud orang berbuat salah? Alladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang melakukan perbuatan dosa bijahalatin dengan sebab kebodohan. Bukan maksudnya orang yang berbuat dosa ketika dia nggak tahu. Karena ketika berbuat dosa dan dia nggak tahu, dia tidak dinilai berdosa. Tapi yang dimaksud sebagaimana kata Mujahid bin Jabr radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, kullu man asallaha fahuwa jahil. Sedaya menungso sing nglakoni maksiat niku wong bodoh. Semua manusia yang berbuat dosa itu adalah orang yang melakukan tindakan kebodohan. Kok bisa Pak disebut orang yang melakukan tindakan kebodohan? Lah wis ngerti dosa kok saya dilakoni. Wis ngerti dosa kok saya dilakoni. Padahal yang namanya dosa bagi seorang mukmin konsekuensinya apa jemaah? Konsekuensinya apa? Menungso nek nglakoni dosa diapakno Pak? Disayang atau dikasih surga atau diapakan? Disayang, disiksa. Wong nek nglakoni dosa konsekuensinya dia akan mendapatkan ancaman hukuman di neraka. Saya sebut ancaman karena belum tentu terwujud. Sebab mungkin saja Allah ampuni. Makanya sifatnya apa? Ancaman. Dan itulah akidahnya ahlu sunnah. Akidahnya ahlu sunnah, orang yang berbuat dosa apakah pasti masuk neraka? Tolong dijawab. Saya ulangi pertanyaannya ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa apakah pasti masuk neraka?
Hah? Iya atau tidak? Kok jawabannya beda nih? Ulama beda pendapat. Orang yang berbuat dosa, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Lalu apa fungsi Allah menyediakan neraka? Kalau orang yang berbuat dosa belum tentu masuk neraka. Jawabannya, itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Tapi tidak semua orang yang melakukan dosa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kecuali perbuatan dosa kekufuran sing digawa mati. Kecuali perbuatan dosa kekufuran yang dibawa mati alias sampai mati wonge durung tobat. Kalau seperti ini Allah haramkan dia masuk surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sapa sing nglakoni perbuatan syirik kepada Allah, mongko Allah haramkan dia masuk surga. Nek orang mlebu surga panggonane teng pundi, Pak? Tidak ada pilihan yang lain. Karena tempat ketika di akhirat cuma dua ini ya. Baik, tafassahu fil majalis, biar yang berada di tangga tidak nutupi jalan, boleh bergeser ke sebelah utara. Tafadhol ke sebelah utara. Utara insya Allah lebih adem, Pak. Silakan. Monggo, bisa geser ke sebelah utara. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Gimana Ustaz? Baik, silakan merapat ke utara, utara. Sebelah kiri saya ini masih longgar ya. Yang sebelah utara kudanan mboten? Troco bocor mboten, Pak? Mboten, alhamdulillah nggih, aman insyaallah. Sebelah utara aman, enggak kehujanan. Baik, silahkan. Yang usianya 60 ke atas boleh nyender. Berarti yang nyender itu identitas ya. Wes widak munggah. Silakan. Yang penting tidak menutupi kamera. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi, Pak? Kalau ada orang yang berbuat maksiat, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Dan ancaman bisa terjadi, bisa Allah ampuni. Kecuali untuk satu perbuatan dosa, yaitu orang yang melakukan perbuatan kekufuran sampai mati durung tobat. Allah haramkan masuk surga. Dan tidak ada pilihan yang lain selain di neraka. Makanya kalau seorang mukmin sadar, nek kowe nglakoni dosa, awas loh, dapat ancaman. Kok saya dilakoni? Berarti wong seperti ini, Pak, apa tandanya? Wong bodoh. Wis ngerti, ini marakno uripmu sengsara, marakno awakmu nanti dapat ancaman hukuman, tapi kenapa tetap nekat melakukannya? Berarti memang kamu ini wong bodoh. Makanya setiap orang yang berbuat maksiat adalah orang bodoh. Dan itu jadi kaidah yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabr, seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu man asallaha fahuwa jahilun. Anda bisa catat kalimat ini. Kullu man asallaha fahuwa jahil. Sedaya menungso sing maksiat kepada Allah, maka dia hakikatnya adalah wong bodoh. Wah, ini kajian apa lho, Pak, kok ngoblok-ngoblok nih wong. Mboten nuding salah satu. Tapi ini jadi kaidah umum. Karena kalau orang itu tahu bahasanya perbuatan maksiat akan mengundang murka Allah. Perbuatan maksiat bisa mendatangkan hukuman dari Allah Ta'ala. Mendatangkan ancaman azab dari Allah. Seharusnya dengan logika dan akal sehat yang Allah berikan kepadanya, seharusnya dia menjauhinya.
Kok saya tetap nekat? Berarti ini tanda dia tidak menggunakan logikanya secara maksimal. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bagian ini yang penting untuk kita perhatikan. Dan ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bentuknya ancaman hukuman di dunia dan ada yang bentuknya ancaman hukuman di akhirat. Kalau jenengan melihat dari dua segi ancaman ini, mana yang lebih menakutkan jamaah? Dunia atau akhirat? Mana yang lebih menakutkan, Pak? Dunia atau akhirat, Pak? Akhirat. Kok bisa, Pak Ustadz? Masya Allah, bayangno akhirat kaya apa? Namanya neraka ya. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Nalikane kulit niki melepuh, rusak, apa yang ada pada diri manusia, Allah ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksa. Sehingga sampai mereka berkali-kali meminta agar dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Mereka meminta untuk dikasih keringanan, tidak dikasih keringanan. Sampai mereka meminta kepada malaikat penjaga neraka. Sinten malaikat penjaga neraka? Siapa nama malaikat penjaga neraka? Malaikat Zabaniyah, yang disebutkan dalam Al-Quran. Malaikat Malik. Allah berfirman menceritakan perkataan penduduk neraka. Wa qalu ya wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ada di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wanadau, para penduduk neraka itu memanggil. Wanadau, mereka memanggil, ya maliku, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, minta kepada Allah agar Allah mematikan kita semua. Setelah mereka berkali-kali meminta, sudah putus asa. Minta untuk dikeluarkan, tidak mungkin dikeluarkan. Minta untuk dikasih keringanan, tidak dikasih keringanan. Minta untuk diampuni, enggak diampuni. Terakhir mereka minta, wa nadau ya Malik, mereka memanggil, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Allah mematikan kita saja. Mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kita. Qala, lalu dijawab oleh malaikat Malik, innakum makithun, awakmu kabeh manggon neraka sak lawase. Sehingga tidak ada istilah mati. Coba bayangin ya, kalau orang bahagia jamaah, walaupun lama, kelihatannya sebentar. Walaupun lama. Jenengan dikai panggonan ning hotel bintang 7. Marakno pusing ya. Neng hotel sing mewah. Pon Pak, monggo jenengan manggen teng hotel niki selama 3 hari. Umroh ya. Kan tinggal hotel masjid. Begitu pulang, lo kok mong sedilut. Kenapa? Kroso enak. Padahal dia di situ selama 3 hari. Berbeda dengan orang yang ditaruh di tempat yang enggak enak. Panggonane panas, banyak nyamuk, kemudian airnya jarang, itu pun kalau nemu penuh dengan misalnya baunya enggak enak. Hidup di tempat seperti itu. Bisa jadi dia dalam waktu sehari dia merasa kok suwe ora gedang pindah-pindah. Karena orang kalau dalam situasi enggak enak, sebentar itu terasa lama. Kalau dalam situasi enak, lama terasa sebentar. Orang kan kayak gitu. Coba bayangkan sekarang ketika manusia berada di tempat seperti neraka. Sak lawase ora bakalan metu karena dia mati dalam kondisi tidak sebagai mukmin, tidak ada iman dalam hatinya, dia mati sebagai orang non muslim, wal iyadzubillah. Maka penting jamaah untuk kita perhatikan bagian ini agar memberikan motivasi kepada kita untuk lebih berani. Berani apa Pak? Berani meninggalkan yang dilarang.
Hidup di dunia, kalaupun tidak enak, sifatnya sementara. Ra enak ra enao ning donya itu sifatnya sementara. Tapi kalau di akhirat nek ra enak sak lawase tanpa ujung. Dari sinilah orang akan lebih siap. Ya meskipun isine urip ya mung kaya ngene Mas, sedina entuk 50.000 alhamdulillah. Tapi ditompo dengan maksimal. Dan dia tidak nekat untuk mengambil yang haram. Meskipun istrinya wis njaluk, "Pak, kapan to Pak iso bangun omah? Kapan iso renovasi? Kok bocor kabeh?" Tapi sehari dia cuma dapat 50.000, 60.000. Tapi sabar, pun to Dik, sabar mawon. Urip ra enak ning donya mong sak dilut. Paling kita cuma dikasih usia antara 60-70-an tahun. Sabar, insya Allah nanti akan ada kehidupan yang jauh lebih nyaman dan itu tanpa ujung. Seorang mukmin harus memotivasi dirinya seperti ini. Ya meskipun itu berat bagi sebagian orang. Cuman kondisi tidak nyaman dengan kondisi enak itu barangkali kalau kita ya, baik kita yang hidup sekarang lebih banyak enak atau enggak enaknya, Pak? Luwe kathah pundi, Pak? Enak. Jenengan tidur iso ngorok. Enak enggak Pak itu, Pak? Enak endi Pak, ora krasa kok. Cuman kan kita bisa tenang tanpa gangguan. Orang yang hidup dalam kondisi penuh dengan kekayaan, tapi kanan kirinya penuh dengan suara bom, nggak mungkin dia bisa hidup dengan tenang. Nggak mungkin dia bisa istirahat. Deg-degan, was-was. Jangan-jangan nanti ada bom. Kawan-kawan yang berada di Jakarta ya, yang tinggal di apartemen lantai 17, lantai sekian belas, kanan kirinya Pak penuh dengan fasilitas yang mewah. Begitu terjadi gempa sekali di Jakarta, yang di bawah mungkin terasa ringan, yang atas Pak, Masya Allah ya, mobat mabit, kipas angin goyang. Padahal di bawah nggak ada apa-apa, karena dia di atas. Kroso dia. Meskipun dia dalam kondisi penuh dengan fasilitas, suasana seperti itu menghilangkan semua kenikmatan yang dia punya. Makanya belum tentu orang yang punya banyak fasilitas hidupnya terasa nyaman. Nah sekarang coba dipikirkan, kalau ada orang duwe duit, gadah donya, tapi sangkut pautnya banyak. Rentenir kene durung lunas, rentenir sing kene durung lunas, metu bang plecit sing kene ya durung lunas. Durung koncone sing kene, durung yang ini, belum yang ini, dia punya banyak tanggungan. Nyaman gak kira-kira? Gak nyaman. Datang SMS, kapan dibayar? Muncul lagi SMS, kapan dibayar? Isinya kok bendina wong nagih. Dia mungkin tidur gak nyaman. Saya kok jadi takut ya Pak Ustadz. Lah kenapa? Jangan-jangan nanti ada orang yang bunuh saya. Lah pripun to? Kula niki enggak ada hutang 200 juta gak bayar-bayar. Dia takut. Dan ada orang seperti itu jamaah. Dia ketakutan ketika mau keluar rumah, ketakutan mau ke masjid, ketakutan ketika mau kumpul dengan orang lain. Khawatir jangan-jangan nanti disakiti sama orang lain disebabkan ada banyak orang yang nagih utang kepadanya. Pernah satu ketika ada orang yang datang ke kami cerita ya. Dia itu nilep arisan. Insyaallah ya. Teng mriki mboten enten nggih. Kalau di masjid enggak ada ya. Kalau di luar masjid wallahu a'lam. Jadi bandar arisan tapi kurang amanah, duitnya tinggal bangun rumah. Ya sudah, dia berurusan dengan banyak orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kayak gitu, kemana-mana disengiti orang. Kesana punya musuh, kesini punya musuh, di sini ada musuh dan seterusnya. Orang kalau sudah punya harta haram dengan mengambil hak orang lain tanpa hal yang dibenarkan, tanpa alasan yang dibenarkan. Meskipun HP-ne anyar, kelambine iso gonta-ganti, perabotan di dalam rumah mewah, tapi hidupnya tertekan. Nyaman nggak kayak gitu Pak? Nyaman nggak?
Kayak gitu kok digoleki, Pak? Nyaman dari mana? Hal yang sama juga bisa terjadi pada aparatur negara. Yang dia selalu ketakutan, wah jangan-jangan nanti donyaku diaudit, ketahuan ternyata ada yang nggak beres, akhirnya melebu KPK. Itu bisa menakutkan bagi sebagian orang. Ada salah satu teman yang dia itu punya teman main badminton, konco dolan badminton, ya. Cerita ke saya punya teman, dia seorang aparat, lumayan berkelas, mungkin sudah eselon. Eselon itu berarti gimana? Ya sudah pejabat di kantor, ya, di atas level A3 dan seterusnya. Dia sudah eselon, di atas 3A. Subhanallah, beliau ini baru saja beli Pajero, Pak. Panas coba jero, ya. Ini Pajero yang asli beneran, ya. Ditanya sama teman saya, loh Pak, kok ganti mobil? Kemana saja selama ini kok baru ganti? Biasanya beliau mobilnya biasa Avanza, ya, pokoknya yang kira-kira mobil kelas Grab, ya. Ini baru beli Pajero baru. Terus ditanya, kok baru ganti mobil, ada apa? Beliau cerita, jadi alhamdulillah saya baru saja pensiun. Nah sejak saya pensiun, aku wani tuku mobil. La haula wala quwata illa billah. Lah jenengan kenapa nggak beli sejak dulu? Duitnya ini kupon kumpul, Pak. Tapi dia sabar, mekek, menahan diri, jangan sampai mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk melayani hidupnya, takut engkau tidak diaudit. Ini baru cerita satu yang mungkin sempalan kecil di ujung Yogyakarta. Belum yang ada di kota-kota besar, Surabaya, Semarang, Jakarta lebih parah lagi. Banyak orang yang ketakutan untuk memanfaatkan hartanya, khawatir nek ketemu diaudit, nyemplung KPK. Bahagianya di mana? Bahagianya orang kayak gini di mana? Berarti kan sebenarnya hidupnya dipenuhi dengan apa, jemaah? Deg-degan, was-was, jangan-jangan. Jangankan mereka, ya, para pengusaha saja kadang delik-delik ojo sampai kecekel pajak. Terus Pak Taufik. Kadang kan ada seperti itu. Lo jenengan tuh lo kok nggak berani menampakkan punya apa gitu, mau beli itu nggak berani, mau transaksi besar nggak berani, khawatir ndak napa Pak? Kecekel Pak pajak. Padahal ini kan tidak sampai pada tingkatan kriminal, ya. Karena kalaupun nanti diaudit, ya paling hitung-hitungan metu sakmene. Kalau yang seperti tadi, kalau sampai pada ranah kriminal, wis donyane ra iso dimanfaatkan, dia harus tinggal di dalam sel penjara, sehingga nggak ada nilai bahagianya sama sekali meskipun hartanya banyak. Dan seperti itu ternyata cukup banyak di negara kita. Makanya jamaah dimuliakan Allah, ini sebenarnya adalah bagian dari dampak buruk yang telah Allah nampakkan kepada manusia. Yang dia secara sengaja mengambil sesuatu yang haram, harta yang dilarang oleh syariat, nekat mendapatkan harta yang haram itu, meskipun sebenarnya itu tidak mendatangkan kebahagiaan baginya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya. Apakah rizki itu sama dengan banyaknya pendapatan? Semakin banyak pendapatan berarti rizkinya semakin banyak. Iya atau tidak? Sehingga ketemu rumus yang namanya besarnya rizki itu berbanding lurus dengan besarnya pendapatan. Leres napa mboten? Nggih? Mboten. Kok bisa, Pak? Wong sugih niku rizkinya banyak atau tidak? Belum tentu. Kok bisa, Pak? Masya Allah. Berarti pun paham gini. Wes sering nonton apa nih, Pak? ANB channel, ya. Iya. Nah, pemahaman kayak gini banyak orang yang tidak ngerti. Kalau orang paham seperti ini, jadi dia lebih ngerti. Oh, ternyata duit oke itu nggak jaminan bahagia. Dan itu telah Allah tunjukkan ketika di dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau pernah membaca firman Allah Ta'ala, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-banggaan dengan harta telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian melbu kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Menungso selalu menjumlah, memperhatikan banyaknya harta yang dia miliki. Iki tanahku loh Pak, iki mobilku, aku bar tuku ning kono. Alhamdulillah anakku wis iso tuku lemah, wis iso bangun omah. Standar sukses anak yang sudah berhasil menghafalkan Al-Quran. Itu yang benar ya. Tapi di masyarakat kita kan tidak. Anak yang standar sukses itu apa Pak? Nek wis iso tuku lemah, bangun omah, duwe mobil, duwe sawah, dan seterusnya. Sehingga sehari-hari yang didoakan oleh orang tua, muga-muga rezekimu lancar le. Itu tok kalimat yang selalu keluar dari orang tua kepada anak karena dia ingin anaknya sukses. Muga-muga rezekimu lancar. Mbah kowe dosa ora dosa sak karepmu. Sakno Pak anaknya Pak. Sing penting pokoknya rezekine lancar. Apakah hanya itu standar kebahagiaan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, manusia selalu mengatakan, iki donyaku, ini hartaku, ini uangku, ini tanahku. Wa hal laka mim malika ya ibn Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kau makan sampai habis, yang kau gunakan sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizkimu. Pinter ngumpulno tapi ra iso nganggo. Banyak kayak gitu. Duit-duit oke, tapi penuh dengan pantangan. Sate Pak, awas Pak kolesterol. Gule podo kolesterol Pak. Ya nek ngono tongseng, sami mawon. Ya tak mangan gethuk, darah tinggi Pak. Gethuk kok darah tinggi. Ini gula, Bapak gulanya tinggi, enggak boleh. Terus napa meleh? Nasi putih enggak boleh Pak, gula Bapak tinggi. Wah, urip kok repot kabeh ra entuk. Duitnya oke tapi tidak bisa memanfaatkan. Buat apa? Ada sebagian orang yang badannya itu melaku mawon gemeter gini ya. Tangannya itu udah gemeter Pak. Tapi saya pinter ngitung tanah. Patoke ning kene lho, patoke. Kalau gemeter patoke. Subhanallah. Mbok yo mikir liyane. Wah, tapi ki aja sampai ilang lho yo. Diewangi padu karo tanggane dan seterusnya. Padahal apa yang bisa dia manfaatkan? Wong cuman sampai rumah dia juga hanya bisa duduk saja. Diajak jalan-jalan sama anaknya, ya Pak, jalan-jalan duitnya bapak kan banyak. Moleh jalan-jalan. Loh kenapa? Aku nek numpak mobil mabuk. Masuk angin. Dia punya harta tapi dia nggak bisa menggunakan. Pintar mengumpulkan tapi tidak bisa memanfaatkan. Saya selalu tekankan bagian ini di masyarakat agar kita sadar, rizki itu tidak sama dengan pendapatan. Rizki yang sejatinya adalah apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Jenengan punya 5 baju yang sering dipakai sehari-hari. Kotor ganti, kurang lebih 5 dalam sepekan. Yang setumpuk baju yang banyak itu yang tidak pernah jenengan gunakan, itu bukan rizki. Padahal yang akan dihisap oleh Allah, itu yang menjadi rizki atau yang pendapatan? Yang akan dihisap yang mana? Pendapatan. Karena yang ditanya oleh Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah.
Menungso bakal ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Itu ditanya oleh Allah. Padahal yang dia manfaatkan bisa jadi jauh lebih sedikit dibandingkan yang dia dapatkan. Misal, saulan diparingi oleh Allah rizki atau diparingi oleh Allah pendapatan gajinya 5 juta. Tapi yang dia makan cuma 2 juta. Yang 3 juta disimpan, nganggur Pak. Atau ada misalnya pangapunten ya, para petani. Sudah usia 60 tahun, tapi masih sergap ke sawah. Memperjuangkan sawahnya, sampai mindah galengan tonggone. Pak, nambah pinten senti toh Pak niku nak mindah galengan niku Pak. Geser galengan biasanya pinten senti Mas niku. Tergantung tonggone Mas. Nek sing sebelahnya meneng mawon nggih iso sak meter. Subhanallah ya. Dipaprasi tinggal titik dibuang ke sebelahnya ya. Setahun sejengkal. Setahun ya. 2 tahun 2 jengkal. Engko nek keconangan balik meneh. Coba diukur ya. Sejengkal itu kalau dipakai nandur pari Pak. Dawane misalnya 100 meter. Sejengkal kali 100 meter. Niku jenengan entuk pirang kintal. Wah, ora sampai sekintal Pak, ya paling saede. Lho kok yang ngono kok diperjuangkan. Padahal kalau jenengan cukupkan dengan apa yang jenengan miliki, tidak sampai ngambil hak orang lain, enggak berkurang kok rizkinya. Enggak berkurang. Demikian pula ketika jenengan geser galengan ya, dipaprasi tinggal titik dapat sejengkal, itu juga enggak bakalan menambah jatah rizki, karena yang kita makan tidak lebih dari 3 piring dalam sehari, kurang lebih seperti itu. Tapi memperjuangkan saya tambah sak jengkal, padahal ini sangat berbahaya, karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang gosok tanah orang lain walaupun sejengkal, apa hukumannya? Tuwiqa alaihi sab'ina ardina yaumal qiyamah. Akan dikalungkan kepadanya sebanyak apa? 7 lapis bumi kelak di hari kiamat. Alhamdulillah kalau di daerah ya, fenomena maling tanah itu enggak seberapa kelihatan. Kalau di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, ya, banyak sekali orang yang maling tanah. Pripun Pak, awalnya buat bedeng. Dibiarkan sama yang punya tanah. Lama-lama masang pondasi. Terus didurno. Begitu yang punya tanah mau bangun, digusur nggak mau. Kamu harus ganti, beli tanah saya. Lo dudu tanahnya kok terus kon tuku. Yang punya itu malah kalah galak. Dan seperti itu cukup banyak di Jakarta yang diperjuangkan demikian. Masya Allah. Baik jamaah, perlu hati-hati seperti ini. Dan salah satu di antara dampak buruk harta haram, selain timbulnya permusuhan, suasana nggak nyaman, orang penuh dengan pertikaian, ada dampak buruk yang lain. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan hukuman yang menyeluruh sehingga banyak orang mendapatkan dampak buruknya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis itu dinyatakan, yarhamukallah, idza fashar riba waz-zina fi qaumin faqad ahallu kitab Allah. Apabila praktek riba dan perbuatan zina menyebar luas di tengah masyarakat, maka mereka telah menghalalkan ketetapan Allah. Dan yang dimaksud ketetapan Allah adalah azab Allah, hukuman dari Allah. Ini kapan terjadi jamaah? Ketika ada orang melakukan kemungkaran,
sementara tidak ada respon dari masyarakat untuk mengingkarinya. Sehingga masyarakat menganggap kemungkaran ini sebagai hal yang biasa saja. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingkarinya. Akhirnya tersebar di mana-mana perbuatan riba dan perbuatan zina. Bludas-bludus wong melbu metu pacaran, timbarno mawon. Ada orang yang melakukan perbuatan zina bahkan kadang difasilitasi. Hotel short time. Hotel yang waktunya cuma pendek. Boleh nyewa cuma 2 jam, 3 jam. Dengan tarif yang sangat murah. Malah difasilitasi. Nyuwun pangapunten ya. Secara umum, kemaksiatan yang berkaitan dengan masalah kehormatan, yang berkaitan dengan nyerempet zina, itu biasanya melekat di tempat wisata. Nggih, Pak? Ya meskipun tidak semuanya, tapi kita bicara secara umum. Banyak sekali ketika ada tempat wisata, terutama panggonan sing adem, kados bedogan ngene. Niki sumuk napa adem? Sumuk. Nek sing munggah niku lho, Pak. Yang daerah Ketep dan sekitarnya. Kalau sudah melekat dengan wisata, biasanya mepet-mepet dengan seperti ini. Dan umumnya masyarakat yang mendekat dengan tempat seperti ini, fungsi sosialnya nggak jalan. Maksudnya fungsi sosial nggak jalan gimana, Mas? Kebanyakan perbuatan maksiat itu mudah untuk keluar masuk. Kadang di sana ada orang yang tiba-tiba minum khamr mendem ning dalan. Ketemu isuk-isuk kok ono botol khamr. Kadang ada orang yang berbuat zina malah dikasih layanan, difasilitasi. Kadang ada orang yang dia melakukan praktek yang haram dilakukan di tempat seperti itu. Masyarakatnya biasa saja. Dengan pertimbangan ini dalam rangka untuk menjaga kesan wisata. Nek ra koyo ngene Mas ra payu. Ini tidak hanya ada di Magelang, di Jogja nggih wonten seperti itu, baik wisata ujung selatan alias pantai maupun wisata ujung utara alias lereng Merapi. Ya model kayak gitu banyak, Pak. Dan masyarakat sudah menganggap biasa. Ya wis biasa kayak gini Mas, kalau ndak kayak gini ya ora payu, losmen dan seterusnya. Nyuwun pangapunten, ini kalau sudah menjadi hal yang biasa sehingga masyarakat tidak menganggap itu hal yang menjijikkan, bahkan kadang dianggap ini bagian dari kearifan lokal, arif sekondi. Kok arif ngajari koyong ini? Namanya arif, itu berarti hal yang menjaga sopan santun, menjaga norma dengan baik. Kok disebut kearifan lokal? Itu cacat lokal, bukan kearifan lokal. Sehingga orang berbuat kesyirikan, itu bukan kearifan lokal. Dari mana ada kearifan lokal yang bentuknya kesyirikan? Syirik niku arif napa mboten, Pak? Hah? Syirik niku arif mboten? Hah? Namanya syirik kok arif. Yang namanya orang yang arif adalah orang yang kenal hak Allah dan dia perhatikan hak itu untuk ditunaikan. Sehingga orang yang arif akan memperhatikan aturan, norma, kemudian masalah sopan santun dan seterusnya. Bukan dikotori dengan cara seperti ini. Makanya yang lebih tepat ini bukan kearifan lokal, tapi ini noda bagi kearifan lokal. Mengotori kearifan lokal. Baik, kembali ke sini. Kalau sudah dibiarkan seperti itu, maka masyarakat itu menjadi tidak berwibawa. Kalau masyarakat tidak berwibawa, potensi maksiat gampang melebu metu. Coba kalau dalam lingkungan masyarakat, Mas ning kene niki Mas wis biasa, adu ayam ya biasa. Ana wong mendem ning dalan nek tengah wengi ya biasa. Sing penting aja sampai saling mengganggu ini kumawon. Kadang ya ada orang yang bludas-bludus nyangking cewek. Oh, cewek dicangking, Mbak. Sehingga dia menganggap perbuatan seperti itu hal yang biasa. Udah biasa Mas di sini. Pak, praktek kayak gini, Pak, kalau dilanjutkan, ini berarti masyarakatnya sudah cacat mental.
dia hilang wibawanya, sehingga mudah bagi orang untuk keluar masuk berbuat maksiat. Tapi kalau fungsi sosial itu dijalankan, fungsi sosial maksudnya gimana? Usaha untuk saling mengingatkan. Nek ana maksiat langsung dielingno. Ada pelanggaran, masyarakat kompak, kami nggak menerima. Itu kan orang jadi ketika mau melakukan maksiat mikir panjang. Ojo ning kono, kenapa? Teng niku wonten ustadz wujud, nggak berani dia. Masya Allah. Dia nggak berani. Dan terkadang masyarakat itu menjadi terjaga wibawanya karena ada seorang tokoh. Saya masih ingat ya, di Jawa Timur, desa asli saya, tempat saya lahir, ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Punya seorang tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat, Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada waktu usia saya, kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SMP. Beliau meninggal dunia. Tahun 90-an, 90 berapa ya beliau meninggal. Informasi yang saya dapatkan waktu itu, karena saya masih di usia SMP ya, belum begitu paham tentang gereneng-gerenengan masyarakat. Tapi salah satu penggalan informasi yang saya dapatkan, ketika beliau masih hidup, suasana di kampung ini nggak ada Pak orang berani bludas-bludus boncengan lawan jenis yang dia masih muda belum nikah, nggak berani. Dan tidak ada hotel yang berani berdiri di sekitarnya. Padahal di situ ada sebuah tempat wisata yang sekarang jadi tempat wisata cukup terkenal. Kalau dulu belum begitu terkenal. Berkali-kali ada hotel mau berdiri, katanya ditolak oleh masyarakat karena keberadaan beliau. Wibawa terjaga. Kenapa? Karena masyarakat berani untuk saling mengingatkan. Bukan berarti hotel tidak boleh ya. Bisnis hotel, orang mendirikan penginapan, sah-sah saja. Tapi perlu dijaga baik-baik. Jangan sampai potensi maksiat berjalan di sana. Dan di lingkungan masyarakat kita menghendaki kalau bisa yang seperti ini terjaga. Jenengan pengen duwe lingkungan yang aman dari maksiat atau rame maksiat? Yang mana Pak? Aman dari maksiat. Rentenir mlebu rawani Pak. Aku harap nawakno utang ning masyarakat. Jenengan sinten? Rentenir. Monggo nek arep wani mlebu. Nanti jenengan akan berhadapan dengan banyak orang yang anti riba. Tidak berani dia. Mungkin hanya dengan satu tokoh orang jadi takut untuk berbuat maksiat. Tapi begitu tokoh ini dicabut oleh Allah Ta'ala, lambat laun manusia itu mulai satu demi satu mereteli. Akhirnya maksiat mulai gampang untuk masuk, gampang untuk datang ke sebuah daerah. Makanya ya, saya mau menyampaikan ini, bejane dadi wong Magelang ditunggoni Ustadz Wujud hafizahullah ta'ala. Dan ada banyak pesantren di sini ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, menungso niku kados dene kewan. Nglakoni sak karepe. Tapi mereka para ulama mengajarkan melarang A, melarang B, melarang C, ini tidak boleh, hati-hati, ini tidak boleh. Terjagalah masyarakat itu dari potensi maksiat. Wong saya nggak senang nuding ustadz radikal. Wah, lo radikal dari mana? Lo kabeh kok dilarang? Nanti dulu, saya kamu ngomong radikal, bisa kamu juga radikal. Keras banget kalau ngomong. Yang nuding radikal bisa jadi dia juga radikal. Apa salahnya sih orang itu mengajak masyarakat, monggo sama-sama meninggalkan maksiat? Karena tidak ada satupun agama yang merestui tindakan maksiat. Kita bicara maksiat ya. Tapi kalau menurut agama ini maksiat atau tidak, beda-beda antara standar satu agama dengan agama yang lain. Ada nggak pernyataan di kitab Injil, wahai manusia lakukanlah maksiat? Ada kayak gitu? Nggak ada ya? Dalam Alkitab isinya adalah mengajak manusia untuk berbuat baik ya.
untuk meninggalkan larangan Tuhan. Bahkan dalam apa istilahnya? The Old Testament, perjanjian lama katanya, ada istilah apa namanya? 10 larangan. Apa namanya itu? Ya, the 10 Commandment. 10 larangan. Itu bukti bahasanya semua agama sepakat tindakan durhaka itu dilarang. Mau Islam, mau agama Nasrani, dan agama yang lainnya. Meskipun standar maksiatnya bisa jadi berbeda. Lalu apa salahnya kalau kita hidup di mayoritas Muslim, masyarakat rata-rata di sini adalah Muslim. Lalu tokoh Islam mengajak mereka untuk mengenal kembali Rabb kalian, Allah melarang yang seperti ini. Apa salahnya dia? Ya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, lalu beliau dilawan ya oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian banyak di antara mereka yang melawan, ada sebagian orang yang membela. Dalam pembelaannya itu dikatakan, kenapa kalian itu memusuhi orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang beliau tidak suka dengan praktek kesyirikan. Dia itu mengajak orang untuk berbuat baik. Kok dimusuhi itu alasannya apa? Tokoh ini mengajak orang untuk anti riba. Kok dimusuhi itu alasannya apa? Sebutkan satu alasan yang masuk logika. Insya Allah saya terima. Saya punya alasan Pak. Apa? Dia anti riba. Loh kenapa? Kalau dia anti riba kenapa? Kok dimusuhi? Kenapa seorang tokoh masyarakat yang anti riba, yang anti syirik itu dimusuhi? Alasannya apa? Sebutkan satu alasan yang masuk logika, insya Allah kami terima. Gak ada alasannya Pak. Mau pakai alasan, pakai kitab mana coba silahkan. Gak ada yang bisa. Karena memang sudah gak ada alasannya. Selain manusia hanya membuat alasan yang itu bukan alasan. Karena sekali lagi, orang yang melakukan perbuatan maksiat, hakikatnya dia sedang melestarikan kebodohan. Makanya kita tidak sedang mencari musuh. Walhamdulillah para asatidzah datang untuk menyampaikan kebaikan. Bahkan kadang pengajian kalau nggawa gorengan. Nggih. Teng mriki ngoten niku, Pak. Masya Allah. Selesai pengajian, mari kita makan bareng. Memberikan peringatan kepada masyarakat, ayo kita tinggalkan ini. Allah melarang bagian ini. Allah nggak bolehkan ini. Apa salahnya orang yang seperti ini? Tidak ada salahnya. Tapi kenapa kok beliau dimusuhi? Karena beliau bertentangan dengan kebiasaan kami. Kalau seperti itu, mana yang lebih tepat? Mempertahankan kebiasaan kamu yang buruk itu, ataukah mengikuti sang dai yang mereka mengajak manusia untuk kembali kepada fitrahnya? Sehingga sebenarnya siapa yang lebih layak untuk disalahkan? Mempertahankan kebiasaan buruk, ataukah mengikuti orang yang sedang mengajak manusia untuk meninggalkan keburukan? Makanya kemudian karena nggak ada alasan yang lain, yang dijatuhkan karakter orangnya. Maksud menjatuhkan karakter itu ngasih tuduhan-tuduhan yang nggak benar tadi. Oh itu ustadz radikal. Tandanya apa kok radikal? Tidak ada tanda. Walhamdulillah. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, seperti ini penting untuk kita jaga. Karena ketika perbuatan maksiat seperti tadi ya, riba menyebar di mana-mana, zina menyebar di mana-mana, dianggap biasa, efek sampingnya apa jamaah? Faqad ahallu kitab Allah. Mereka berarti telah menghalalkan ketetapan Allah, artinya hukuman Allah. Sehingga bisa jadi yang mendapatkan dampak buruknya tidak hanya pelaku, tapi juga lingkungan yang berada di sekitarnya. Makanya orang yang berbuat maksiat itu disebut al-mufsidun, orang yang sedang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab ketika orang itu berbuat maksiat, maka dia mengundang murka Allah, kemudian Allah datangkan dalam bentuk bencana alam. Yang dapat dampak buruknya tidak hanya pelaku, termasuk juga siapa jamaah? Lingkungannya. Loh, kula nggih mboten nglakoni zina kok Pak Ustadz.
Tapi kenapa ketika ada orang yang berbuat zina justru jenengan malah melayani, ngasih tempat, yaitu bisnis saya? Ya enggak boleh kayak gitu. Tapi kan saya tidak melakukannya. Apa harus melakukannya baru mau dihukum? Enggak boleh, ingatkan. Dan jangan dikasih layanan. Ada orang yang mau melakukan perbuatan riba, kita ingatkan, ini enggak boleh loh ya, ini praktek riba, tolong tinggalkan. Wah, terus gimana Pak Ustadz? Ya ini harus saling mengingatkan. Kita perlu untuk kerjasama. Ada sebagian ulama yang menulis sebuah risalah. Risalah itu berjudul Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar Safinatun Nuh. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ibarat naik perahu Nabi Nuh. Faman raqiba faqad naja. Siapa yang naik maka dia selamat. Waman ghabara faqad gharaqa. Siapa yang ketinggalan maka dia akan tenggelam. Sehingga menjaga amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti sedang menampung banyak orang. Ayo podo munggah perahu. Nanti perahu ini akan menyelamatkan kita. Tapi kalau itu tidak ditegakkan di tengah masyarakat, ngelakoni maksiat dibiarkan saja, bahkan dianggap lumrah, tidak ada aturan baku di masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran sosial, akhirnya masyarakat itu kehilangan wibawa sehingga praktek maksiat merajalela. Di saat itulah fungsi sosial nggak jalan. Baik, kita berharap kepada Allah, semoga tahap demi tahap praktek riba, hal yang haram di masyarakat kita bisa berkurang. Dan itu butuh kerjasama nggih jamaah ya. Tolong perhatikan orang-orang yang dia punya utang di rentenir bank tanpa ATM. Napa niku Pak? Bank pelecit. Nggak ada ATM-nya itu Pak. Itu bisa lebih berbahaya karena mereka menyerang ke masyarakat kelas bawah. Bakul-bakul sayur ya, bakul tempe, bakul tahu yang di pasar-pasar. Sasarannya mereka. Karena biasanya orang-orang ini kalau mau ke bank repot. Wah, terlalu banyak syarat administrasi Mas. Saya nggak sanggup. Mosok arep mlebu bank disuruh PCR. Nggak mau dia akhirnya ya. Nah, ketika terlalu banyak syaratnya, dimanfaatkanlah oleh mereka ini. Terus riba merajalela. Lah ini kalau bukan bapak-bapak yang sudah sadar tentang bahaya riba, bahaya harta haram, kalau kita membiarkan saja Pak, itu akan terus terjadi. Maka perlu ada kerjasama. Wallahu a'lam. Baik, saya kebanyakan bicara ini ya. Ini sudah jam 5:14. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan nanti disampaikan ke panitia ya, Bapak. Nanti biar nyambungnya langsung ke samping ya, tidak langsung ke meja. Ini bukan jawab. Selanjutnya langsung ya. Nanti kalau mau menyampaikan kertas ke beliau dulu ya, biar lebih nyaman. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum mengontrak sawah yang di situ ada apa ini? Ada ini bacanya apa? HBA-nya. Ada tetangga pinjam uang terus sawah digarap. Yang meminjami, kemudian sawah peminjam tanah tersebut dikontrakkan. Ada huruf ini huruf Jepang napa-napa nggih karo angel diwaca niki. Ya intinya ada ribanya. Oh ya. Baik, paham ya. Jadi maksud beliau begini ya. Si A utang si B. Lalu sawahnya digadaikan ke si B. Dikasih utang 10 juta, sawahnya digadaikan ke si B. Setelah nompo
barang bukti berupa sertifikat sawah, ada perjanjian. Selama utang belum lunas, maka si B berhak memanfaatkan sawah itu. Nah, gandeng si B niki priyayi, PNS, biasanya nganggo sepatu yang kalau nyemplung sawah nggo teles kabeh, nggih. Akhirnya dikontrakkan ke si C. Hasilnya dimakan oleh si B. Apakah ini boleh? Jawabannya ini riba. Kok bisa Pak riba? Karena si B mendapatkan manfaat dari akad utang. Dia ngutangi 10 juta ke si A, lalu dia mendapatkan manfaat berupa hak untuk mengelola sawah selama utang belum lunas. Dan manfaat itu masuk dalam kaedah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Sedaya utang yang menghasilkan manfaat, maka utang itu adalah riba. Maka manfaat itu adalah riba. Insyaallah dipahami ya. Teng mriki wonten mboten? Di masjid tidak ada ya. Baik, di luar mungkin banyak. Nah, ini tolong diingatkan bagi para jamaah yang punya tetangga seperti ini atau yang sudah wis tahu praktek seperti ini, bertaubat kepada Allah, memohon ampun, dan manfaatnya kembalikan kepada orang yang utang tadi. Wah, nek ora kaya ngono Pak, aku ya mau ngutangi. Lan jenengan arep nulung kok karo mentung. Kalau memang tidak sanggup untuk bantu, ya enggak apa-apa, itu urusan pribadi. Tapi kalau jenengan bantu orang lalu mendapatkan manfaat, ini malah dosa. Maka mungkin saya sarankan ya, barangkali di ini namanya apa? Ijma ya. Barangkali di ijma ini ada apa ya, gagasan untuk mengumpulkan potensi dana umat. Jamaah yang ada di sini rata-rata dengan ijma jaraknya berapa kilo? Tidak jauh ya? Dekat. Sekitar Magelang ya. Baik. Kalau misalnya dikumpulkan dana dari jamaah ijma, dana sosial untuk kegiatan sosial. Anggaplah misalnya sekali pengajian nyemplung uang 20.000. Moga dikumpulkan uang 20.000. Terkumpul dari 200 orang. 20.000 ping 200 pinten Pak? 4 juta. Terkumpullah 4 juta. Sekali kajian. Numpuk-numpuk. Nah, sekarang kalau sudah cukup banyak, diberi pengumuman. Jamaah ijma yang membutuhkan nanti boleh utang ke sini tanpa riba, tapi melalui prosedur yang ditetapkan. Bisa misalnya ada barang gadai, tapi nggak ada bunganya. Boleh nggak kayak gini? Boleh, karena gadai diperbolehkan. Sehingga saya butuh duit, ini sawah digadaikan, sertifikat serahkan. Ini uangnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nanti jenengan tetap balik sama, nyileh 3 juta, balik 3 juta. Sawahnya cuman kami pegang sertifikatnya, monggo jenengan sing garap. Jadi sing garap sawah tetap sing utang yang punya, bukan orang lain. Monggo jenengan sing garap. Sudah? Dengan cara seperti ini kita bisa saling ta'awun, tolong menolong, bantu membantu untuk mengurangi potensi riba di masyarakat. Pak, engko nek duwite ra balik pripun? Ya memang harus ada banyak pengaman. Misalnya, Pak, syarat untuk boleh utang di ijma adalah wajib nderek pengawasan. Loh kok ada syaratnya itu? Kan tidak apa-apa. Oh, syarat seperti ini juga tidak merugikan. Membuat orang jadi pinter itu merugikan enggak? Bar pengajian gelo, nyesel aku melu pengajian, tambah pinter. Tambah pinter kok nesu gitu. Harusnya kan merasa bahagia. Walhamdulillah praktek seperti ini kami lakukan di Jogja. Ada lembaga khusus yang kami buat untuk membantu mengatasi orang-orang yang terkena rentenir, tapi khusus
untuk Skup Jogja. Dan beberapa orang, alhamdulillah kami sempat bantu melalui sebuah komunitas namanya IBR, Indonesia Bersih Riba. Webnya namanya bersihriba.com. Itu ada syaratnya, Pak. Kalau mau dapat pinjaman, wajib hadir pengajian. Sing ra tau mlebu ngaji, ra tau mlebu masjid bahkan ya, nggak pernah dengar pengajian, teko Pak, datang. Dan ditunjukkan oleh moderator di absen, oh fulan datang, alhamdulillah. Itu sebagai fungsi kontrol. Berarti dia komitmen. Dan selama utang belum lunas, datang terus. Syukur nanti terus keterusan, alhamdulillah. Kan ada banyak orang ya, yang awalnya dia ngaji terpaksa, suwe-suwe tadi budaya. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu punya seorang budak namanya Ikrimah. Setiap kali pengajian, Ikrimah ini diajak budak. Ikrimah ini budak nakal, Pak. Ya sing jenenge cambeling, punya karakter preman. Senengane tetek ning pinggir dalan. Nek ora ya nggodani wong lewat ya. Kadang namanya orang yang kurang berpendidikan. Dia nakal. Akhirnya oleh Ibnu Abbas diajak. Setiap kali beliau pengajian, Ikrimah diikat tangannya dan kakinya. Wis kon lungguh. Ra iso obah. Pengajian Ibnu Abbas. Berkali-kali seperti itu hingga Ikrimah ini jadi ulama. Makanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalau jenengan perhatikan, sering mencantumkan nama Ikrimah. Itu adalah tabi'in yang dulu budaknya Ibnu Abbas, dipeksakan ngaji sampai akhirnya jadi ulama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah transaksi jual beli di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga kontan? Alias boleh diutang tapi harganya jadi lebih mahal. Jawabannya boleh, dan itu pendapat jamahir ulama, hampir semua ulama. Saking banyaknya ulama yang mengatakan seperti ini boleh. Jadi boleh orang jualan, misalnya dodol pupuk ya. Pupuk sudah ada. Satu sak, misalnya satu sak biasanya 50 kilo ya. Pupuk 50 kilo. Pak niki nek dibayar tunai harganya 500.000. Tapi nek jenengan mau kredit dicicil nanti boleh selama 3 bulan harganya jadi 700.000. Berarti ada berapa harga di situ? Ada 2. Loh Pak, katanya jual beli 2 harga nggak boleh. Betul. Tapi di sini 2 harga tadi sifatnya penawaran. Dan kalau masih bersifat penawaran, berarti belum terjadi akad jual beli. Karena belum terjadi akad jual beli, adanya variasi harga pada tahap penawaran hukumnya diperbolehkan. Tapi nanti kalau sudah deal, wajib milih salah siji. Ya sudah Mas, tak kredit 3 bulan. Oh berarti deal harganya 700. Jadi berapa harganya? Tinggal 1. Karena yang satunya kan ditinggal. Ada 2 pilihan tadi ya. Mangatus karo 700. Tapi dia milih yang 700. Berarti yang harga 500 tidak berlaku. Yang berlaku jadi harga berapa? 700. Wallahu a'lam. Orang mau buka usaha dengan meminjam bank atau riba dengan alasan tidak ada solusi. Hukumnya bagaimana? Solusi untuk orang tersebut bagaimana? Solusinya nek durung duwe modal ya aja nekat. Kenapa harus maksa? Kalau emang belum waktunya, jangan memaksakan diri. Allah tidak mewajibkan seorang hamba
untuk jadi kaya agar dia bisa zakat. Salah satu rukun Islam zakat, haji. Apakah ada kewajiban kowe kudu dadi wong sugih biar nanti bisa zakat? Kowe kudu dadi wong sugih biar nanti bisa haji. Ada perintah kayak gitu, Pak? Ada perintah? Tidak ada. Yang ada apa, Pak? Syarat zakat, syarat wajib zakat adalah orangnya punya harta satu nih nisab. Syarat haji adalah orangnya punya kemampuan. Tapi manusia tidak diperintahkan untuk punya kemampuan agar berangkat haji. Paham di sini? Saya kasih contoh yang lain ya. Salah satu di antara syarat sah salat adalah masuknya waktu salat. Masuk waktu salat. Berarti kalau belum masuk waktu salat, belum ada syarat sah. Contohnya pripun, Pak? Misalnya duhur itu wajib ketika kapan? Ya benar, sudah masuk waktu duhur. Kapan masuk waktu duhur? Jam 12, ya tergantung daerahnya. Neneng Banyuwangi ya jam 11. Kapan masuk waktu duhur? Ketika matahari sudah tergelincir. Matahari tergelincir niku pripun to, Pak? Srengenge kok tiba? Istilah para ulama disebut dengan apa? Sudah zawal. Kalau sudah zawal. Pun nate pirsa zawal, Pak? Sudah pernah dengar zawal? Belum? Baik. Zawal itu adalah waktu ketika matahari sudah geser ke barat sedikit. Namanya waktu apa? Zawal. Sehingga matahari terbit dari timur, ini misalnya timur ya. Lalu berada tepat di atas kepala benda. Ini namanya waktu istiwa. Sehingga bayangan tidak condong ke kanan dan ke kiri. Lalu geser sedikit sebentar, namanya apa? Zawal. Nah, kalau sudah masuk waktu zawal, bayangan mulai condong ke arah timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Terus begini, syarat sah sholat zuhur adalah sudah masuk waktu zuhur. Ada orang yang sudah wudhu, sudah siap, lalu ngecek pakai tongkat. Kok belum zawal ya? Kok belum zawal? Apakah dia dipaksa? Kamu harus bisa memaksa matahari untuk geser biar kamu bisa sholat zuhur. Ada nggak kewajiban kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Karena yang seperti ini kembali kepada ketetapan Allah. Dadi wong sugih, dadi wong kere, niku pilihan sinten, Pak? Pilihan sinten? Jenengan nek dikengken milih ya. Dadi sugih yang bersyukur ataukah kere sing sabar? Milih mana, Pak? Kaya yang sabar. Pilihannya cuma dua. Kaya bersyukur atau miskin yang sabar. Milih mana? Milih mana? Milih mana, Pak? Nggak punya pilihan. Milih kaya yang bersyukur. Saya yakin di masjid ini ijma milih kaya yang bersyukur. Menungso nek kon dadi kere ra gelem. Ya nek iso ya jadi sugih yang bersyukur. Tapi yang namanya kaya dan miskin bukan kita yang menentukan. Siapa? Allah. Maka seperti itu pula, ojo meksa, sudah. Kalau memang kemampuannya hanya bisa sampai tingkat 3, ojo meksa pengen jadi tingkat 5. Tapi Pak, saya pengen jadi pengusaha. Ya nek durung wayahe jangan memaksakan diri. Kamu sementara ini tolong jadi karyawan dulu. Karyawan sambil ngelumpuk, engko nek kira-kira wis kuat, monggo buka usaha. Sehingga jangan melulu mikir modal, mikir aku engko modalnya tekon ndi, sampai akhirnya direwangi utang bank. Salah besar seperti ini. Dulu sahabat muhajirin, mereka meninggalkan kampung halamannya,
lalu datang ke kota Madinah dengan 0 harta. Dunyane entek, ditinggal di Mekah. Kok bisa, Pak? Orang musyrikin Quraisy gak rela kaum muslimin hijrah dengan membawa hartanya. Abdurrahman bin Auf sugih nalikane ning Mekah. Begitu hijrah, jadi apa, Pak? Jadi apa? Mulai dari 0. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa, Pak? Sa'ad bin Rabi. Ditawari oleh Sa'ad bin Rabi, saya punya harta sekian, kita bagi 2, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Nek jane wong saiki, alhamdulillah Pak Ustadz, ra entuk nolak rizki. Alasanmu. Padahal sebenarnya bernafsu. Tapi Abdurrahman menjaga wibawa, sehingga beliau tidak ingin merepotkan orang lain, meskipun wis ditawari. Dan yang beliau lakukan apa? Saya nggak butuh ini. Tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, kemudian beliau jadi makelar. Pertama yang beliau lakukan jadi makelar. Memakelari para pengusaha yang ada di pasar untuk mempertemukan dengan pembeli. Kadang beliau beli dengan harga kredit, iki bayarin nanti ya, tak gosek. Karena orang sudah percaya, beliau bisa bawa barang itu. Lalu cari konsumen, ketemu, dibayar tunai. Setelah dapat duit, datang ke pemiliknya. Ini bayarannya. Tadi saya utang berapa? Sekian, tak bayar tunai. Seperti itu terus, sampai akhirnya beliau bisa membawa emas seberat biji kurma. Pinten gram niku? Hah? Pinten gram? Orang tahu nimbang, Pak. Di Indonesia rata-rata mong tipis-tipis itu. Ini seberat biji kurma. Lalu itu dipakai sebagai mahar untuk menikahi wanita Ansor. Sehingga jamaah dimulakan Allah Ta'ala, kalau memang belum waktunya ya jangan nekat. Makanya kalau di sini penanya mengatakan solusinya bagaimana untuk bisa mendapatkan modal, salah solusinya. Saya tidak bicara solusi Anda dapat modal. Bicara saya adalah solusi Anda jangan nekat kalau belum waktunya. Sehingga mungkin jadi karyawan dulu, jadi makelar dulu. Kalau sudah punya keahlian yang bagus, kemudian sudah layak jadi pengusaha, silahkan naik jabatan. Apakah boleh membuat produk dengan mencontoh produk lain yang sudah ada, namun menggunakan brand sendiri? Contoh pot bunga, bentuk produk lain. Baik, insya Allah tidak masalah selama dia belum dipatenkan. Karena yang namanya karya manusia itu sifatnya umum. Hanya dengan dilihat orang memungkinkan untuk menirunya. Dan orang lain tidak boleh untuk menghalangi. Ini sifatnya umum. Karya itu sifatnya umum. Lain kalau itu dirahasiakan. Contohnya apa, Pak? Resep. Nah itu rahasia. Iki campur iki, campur iki, campur iki. Jadi makanan yang enak. Gak ada orang yang tahu. Kok iso enak, kok yang ini resepnya apa? Rahasia. Kalau jenengan mencuri resep, padahal orang pemiliknya tidak ridho, tidak boleh. Karena itu bisa dirahasiakan. Tapi kalau model yang keluar, yang itu orang bisa niru, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jualan padi dengan sistem tebas? Yaitu padi sudah ditetapkan harganya sebelum masa panen. Di sini namanya apa? Nebas. Nebas pari itu boleh atau tidak? Nebas niku bahasa Indonesianya apa? Borong ya. Borong padi sebelum dipanen, boleh atau tidak? Ada 2 rincian. Yang pertama, jika masa panennya masih lama,
maka hukumnya enggak boleh, dan ini masuk dalam kategori jual beli ijon. Jual beli apa Pak? Nabi SAW melarang seperti ini. Dulu praktek ijon itu terjadi pada gandum, dan Rasulullah SAW melarang jual beli bahan makanan yang masih ada di ladang sampai berisi. Nek bahasa kita parine wis kemata. Kemata niku napa? Wis ana isine bukan gabuk gitu. Sudah mulai nunduk. Kalau masih gabuk, belum ada isinya, sehingga masih tegak. Masih tegak. Gabah masih tegak, belum ada isinya. Biasanya kurang berapa bulan? Nek wis manggar nek kurang pinten wulan? Sebulan lagi. Iki wis manggar lho ya. Wis manggar tapi sebulan lagi baru bisa panen. Nah, ini terlarang untuk ditransaksikan. Wis tak tebas we ya. Tak tebas. Pinten niki? Kemudian diukur, ini 2 petak kurang lebih, nanti nek panen ya metu 3 kintal. Ya kurang lebih metu 3 kintal, tapi kan masih sebulan lagi. Tak bayari, anggap misalnya dia bayar 2 juta. Tak bayar 2 juta mau enggak? Ya deal 2 juta. Bayar di depan 2 juta. Nah, di sini kan ada resiko. Selama 1 bulan terjadi angin ribut. Wah, mosak masik parine. Doh rubuh. Nek wis rubuh pripun, Pak? Gabuk. Akhirnya rugi. Banyak yang gabuk. Lah kowe wis kadung bayar 2 yuta niki pripun? Arep njaluk balen ra entuk. Padu. Itulah bahaya goror. Bisa memicu terjadinya sengketa di antara kaum muslimin. Maka tidak boleh dilakukan. Yang kedua, nebas pari kalau sudah saatnya dipanen. Pak, wis ketok to niki nggih? Baik, udah kelihatan wis do mangklung nika. Sudah berisi. Ketika dites, ngambil sampelnya, dipencet, sudah saatnya untuk dipanen. Sudah? Lalu ditebas. Praktek seperti ini boleh. Dan dulu pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual beli kurma yang masih berada di tangkai dengan sistem al-khors, takhris, dispekulasi. Orang bisa ngitung luas kebun ini sekian, di sini berisi sekian pohon kurma, kira-kira iso metu sakmene. Ada ahli takhris namanya. Ahli apa? Takhris. Nah, pari juga seperti itu, ada ahli takhris. Pinter ngitung. Namanya apa di sini, Pak? Ahli taksir. Namanya ahli taksir. Ditaksir. Dihitung, oh luas sawah sekian dan seterusnya. Dihitung, oh kurang lebih ini nanti akan keluar 3,3 kintal. Ahli taksir itu gesernya sedikit. Begitu dipanen, betul keluarnya 3,2. Selisih cuman 0,1 kintal. Praktek seperti ini boleh karena gorornya kecil. Faktor tidak jelasnya kecil. Dan ketika faktor tidak jelasnya kecil, maka hukum transaksinya diperbolehkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun do ngantuk nih ada sih. Wis kesel ngrungokno pengajian. Pun cekap nggih, Pak? Ya, alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup rumit ya. Ini ada pertanyaan. Saya kerja di keluarga ortu, di keluarga saya. Pekerjaan saya sekarang di bidang pendidikan startup edutech, di mana di dalamnya job saya untuk cross check konten, skrip sampai video animasi. Di dalamnya ada unsur musik, gambar wanita, bagaimana hukumnya? Berarti Anda hilangkan bagian itu. Edukasi dengan tambahan yang dilarang ini tidak menambah semakin meningkat kemampuan peserta didik. Karena itu Anda hilangkan. Masih banyak cara untuk bisa memberikan edukasi tanpa unsur-unsur yang dilarang.
sehingga ada gambar wanita, ya, ada unsur-unsur musik yang nggak benar. Nah, seperti itu sebaiknya tidak Anda masukkan agar pendapatan Anda tetap terjaga kebaikannya. Wallahu alam.